Syaftiania Ulimusna, biasa dipanggil Asya, dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar. Tujuan saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas dari mata kuliah mantan akuntansi. Dan video ini saya akan membahas tentang neraca lajur dan cara pengaplikasiannya. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah kertas kerja akuntansi yang berbentuk tabel dan digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis. Fungsi neraca lajur yaitu mempermudah menyusun laporan keuangan, meringkas dan menggolongkan data, mengurangi resiko kesalahan pencatatan, alat analisis sementara, dan dokumentasi yang rapih. Neraca lajur terdiri dari 10 kolom berpasangan, yaitu nomor dan nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Di sini sudah tersedia tabel tentang neraca lajur, dan di tabel tersebut terdapat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Pertama, kita akan membahas tentang neraca saldo terlebih dahulu. Di situ ada kas Rp1.500.000, piutang usaha Rp1.800.000, perlengkapan Rp700.000, sewa dibayar di muka Rp1.200.000, piutang pendapatan kosong, iklan dibayar di muka kosong, peralatan kantor Rp2.000.000 di debit, dan akumulasi penyusutan alat kantor Rp400.000 di kredit, utang usaha Rp1.000.000 di kredit, utang gaji kosong modal Rp4.000.000 di kredit, prive Rp200.000 di debit, pendapatan jasa Rp3.700.000 di kredit, pendapatan bunga Rp150.000 di kredit, beban gaji Rp1.500.000 di debit, beban iklan Rp300.000 di debit, beban bunga Rp50.000 di debit, beban perlengkapan kosong, beban sewa kosong, beban penyusutan peralatan kosong. Jadi, jumlah neraca saldo di debit yaitu Rp9.250.000 dan di kredit juga sama Rp9.250.000 dan hasilnya harus balance sheet, teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke penyesuaian. Di penyesuaian perlengkapan terdapat selisih sebesar Rp400.000 di kredit, sewa dibayar di muka Rp800.000 di kredit, piutang pendapatan Rp500.000 di kredit, di debit, iklan dibayar di muka Rp100.000 di debit, dan peralatan kantor kosong, akumulasi penyusutan alat kantor Rp200.000 di kredit, utang gaji Rp250.000 di kredit, pendapatan jasa Rp500.000 di kredit, beban gaji Rp250.000 di debit, beban iklan Rp100.000 di kredit, beban perlengkapan Rp4.000.000 di debit, beban sewa Rp800.000 di debit, beban penyusutan peralatan Rp200.000 di debit, dan itu yang terkena penyelisihan. Jadi di total jumlahnya di penyesuaian saldonya yaitu Rp2.250.000 di debit, dan di kredit sama Rp2.250.000, dan hasilnya harus balance ya teman-teman. Dan sekarang kita ke neraca
neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah disesuaikan, kas itu masih ya saldonya tetap Rp1.500.000 di debit, dan piutang usaha juga tetap saldonya Rp1.800.000. Perlengkapan itu ada penyelisihan 700 dikurangi 400 yaitu Rp300.000, dan di sewa dibayar di muka juga sama, ada penyelisihan, jadi Rp1.200.000 dikurangi Rp800.000 hasilnya Rp400.000. Piutang pendapatan di sini masih menambah saldonya ya, jadi Rp500.000. Iklan dibayar di muka juga sama, saldonya ada Rp100.000, dan peralatan kantor itu tetap saldonya Rp2 juta, dan akumulasi penyusutan alat kantor yaitu Rp400.000 ditambah Rp200.000 yaitu Rp600.000 di kredit. Utang usaha Rp1 juta masih tetap. Utang gaji Rp250.000 masih tetap, dan modal juga sama, masih tetap. Price Rp200.000 masih tetap, saldonya Rp200.000 di debit. Pendapatan jasa Rp3.750.000 ditambah Rp500.000 hasilnya Rp4.200.000. Pendapatan bunga Rp150.000 di kredit. Beban gaji Rp1.500.000 di penyesuaiannya Rp250.000. Nah, berarti itu ditambah ya, jadi nilainya plus Rp1.750.000. Beban iklan Rp300.000 dikurangi Rp100.000 yaitu Rp200. Beban bunga yaitu tetap Rp50.000 di debit. Beban perlengkapan masih sama, di debit Rp400.000. Beban sewa Rp800.000 di debit. Beban penyusutan peralatan Rp200.000 di debit, dan total saldonya adalah Rp10.200.000 di debit dan Rp10.200.000 di kredit, dan itu neraca saldo setelah disesuaikan. Sekarang kita membahas tentang laba rugi dan neraca ya teman-teman. Sebelum menulis laba rugi, kita ke neraca terlebih dahulu. Laba rugi dan neraca itu saldonya mengambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan ya teman-teman. Di sini ada kas Rp1.500.000 di debit, piutang usaha Rp1.800.000 di debit, perlengkapan Rp700.000
rupiah di debit. Dan aku mulai penyusutan alat kantor Rp600.000 di kredit, utang usaha Rp1.000.000 di kredit, utang gaji Rp250.000 di kredit, dan modal Rp4.000.000 di kredit, dan price Rp200.000 di debit ya teman-teman. Dan sekarang kita ke laporan laba ruginya. Laba ruginya itu pendapatan jasa sebesar Rp4.200.000 di kredit, pendapatan bunga Rp150.000 di kredit, beban gaji Rp1.750.000 di debit, beban iklan Rp200.000 di debit, beban bunga Rp50.000 di debit, beban perlengkapan Rp400.000 di debit, beban sewa Rp800.000 di debit, beban penyusutan peralatan Rp200.000 di debit. Kemudian hasil laba rugi diselisihkan. Jika selisih di debit, maka perusahaan mengalami laba. Jika selisih di kredit, perusahaan mengalami rugi. Nah, di sini di debitnya laba rugi itu hasilnya Rp3.400.000 dan di kredit Rp4.350.000. Untuk kasus ini perusahaan mengalami laba sebesar Rp950.000. Jadi, dan sekarang neraca selanjutnya memindahkan selisih ke kolom laba rugi. Jika pada selisih laba rugi itu di sisi debit, maka dipindahkan di kolom neraca di sisi kredit. Karena terjadi laba, jadi akan menambah modal di sisi kredit. Jadi, laba bersihnya dipindahkan ke kredit ya. Jadi hasilnya laba rugi itu Rp4.350.000 di debit dan Rp4.350.000 di kredit. Dan neraca yaitu hasilnya Rp6.800.000 di debit dan Rp6.800.000 di kredit. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi semuanya harus balance dan kitanya pun menghitungnya harus yang benar, harus yang teliti. Oke? Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata dan penjelasan saya yang mungkin kalian tidak pahami. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa ya teman-teman.